Yesus kita. Amin. Here we go. Haleluya. Haleluya. Muliakan Dia. Mari sama-sama. setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada setika. Hey, oh, 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 betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya,
pujian ini. Ku kan terbang, amin. Amin. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, Bentang bagi kakiku. Janji-Mu telah bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntutku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Yo! Firman-Mu Tuhan, Bentang bagi kakiku. Janji-Mu telah bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntutku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rencana-Mu melebihi rencanaku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Yo! Hey! Terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam
seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik, amat baik, tersangat baik Tuhan. Tuhan, kami mau bawa bahan doa kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Pertama, kami mau berdoa bagi negara kami Malaysia Tuhan Yesus. Apapun keadaan yang sedang terjadi di negara kami Malaysia, kami dengan rendah hati datang kepada-Mu ya Tuhan. Mohon belas kasihan daripada-Mu Tuhan, supaya kuasa-Mu melawat negara kami Malaysia Tuhan Yesus. Dalam keadaan ekonomi yang semakin buruk, keadaan politik yang belum stabil, keadaan sosial yang bermacam hal terjadi Tuhan Yesus. Kami mau serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau bekerja Tuhan, memulihkan, menyembuhkan Tuhan keadaan di negara kami Malaysia Tuhan. Keadaan politik kami Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah pemimpin di negara ini Tuhan Yesus melakukan tanggung jawab mereka dengan takut dan gentar akan Engkau Tuhan Yesus. Berikan mereka roh yang takut akan Tuhan. Biarlah mereka takut untuk berbuat yang jahat. Biarlah mereka gentar untuk melanggar perintah Tuhan Yesus. Berikan mereka Tuhan hati yang mau melayani masyarakat Tuhan Yesus. Biarlah mereka sungguh-sungguh mengabdikan diri, melayani rakyat di negara ini Tuhan Yesus. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, beri hikmat kepada para menteri, perdana menteri, dan menteri-menteri, sultan-sultan
dan yang di Pertuan Agung. Beri mereka hikmat Tuhan, supaya mereka memiliki bijaksana untuk menguruskan negara ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bawa keadaan ekonomi Tuhan ke dalam tangan-Mu. Keadaan ekonomi di negara Malaysia yang masih belum stabil Tuhan Yesus, karena bermacam hal yang terjadi Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan Yesus, biarlah lebih banyak peluang pekerjaan dibukakan di negara kami Malaysia Tuhan. Biarlah semua rakyat di Malaysia ini Tuhan, Tuhan pelihara makan minum, pakaian mereka, tempat tinggal mereka. Tuhan pelihara, cukupkan Tuhan kebutuhan rakyat di negara Malaysia Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk barisan hadapan, baik itu polis, askar, jabatan kesehatan. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam mereka menjalankan amanah, di dalam mereka melakukan pekerjaan mereka, tanggung jawab mereka Tuhan. Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan tubuh badan yang sehat kepada mereka Tuhan. Jauhkan mereka ini dari mara bahaya, jauhkan mereka dari segala hal-hal yang jahat Tuhan Yesus. Biarlah mereka dapat melakukan pekerjaan dan tanggung jawab mereka dengan kekuatan yang baru daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati semua negeri-negeri di Malaysia ini Tuhan, lawati dari Perlis sampai Sabah. Tuhan melawati, memulihkan keadaan di setiap negeri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik bagi negara kami Malaysia. Kami tahu Tuhan, Engkau punya rencana yang indah bagi negara kami Malaysia. Makasih Yesus. Kami doakan Tuhan untuk negeri Johor juga, tempat di mana kami berada saat ini. Tuhan, pulihkan negeri Johor, lawati negeri Johor Tuhan Yesus. Keadaan jenayah di negeri Johor, Tuhan pulihkan. Biarlah penjenayah, biarlah mereka yang melakukan kejahatan, melakukan kriminal di negeri ini, biarlah mereka semua bertobat dalam nama Tuhan Yesus. Mereka akan bertemu dengan Yesus, mereka akan dipulihkan, mereka akan memiliki kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus. Hanya kuasa Tuhan yang mampu memulihkan keadaan mereka Tuhan. Karena itu kami berseru kepadamu Tuhan, tolong mereka yang terlibat dengan jenayah ini Tuhan, supaya mereka pulih dan bertaubat. Bahkan mereka akan bertemu dengan Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Lawati Sultan Johor Tuhan Yesus. Biarlah Sultan di negeri Johor ini diberikan hikmat untuk mentadbir negeri ini. Berikan bijaksana, berikan kesehatan yang baik kepada keluarga Sultan Johor Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami usir pekerjaan setan, kami usir pekerjaan iblis yang bekerja di negeri ini. Biarlah si jahat ini dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Penagih-penagih dada akan bertaubat, penipu-penipu akan bertaubat. Semua yang terlibat dengan kegiatan jenayah bertobat di negeri ini. Dalam nama Tuhan Yesus dipulihkan mereka. Total dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja yang ada di Malaysia Tuhan Yesus. Lawati semua gereja yang ada di Malaysia Tuhan. Berikan kesatuan di dalam tubuh Kristus. Kesatuan di dalam iman, kesatuan di dalam pengharapan. Semua gereja bersatu menaikkan doa-doa di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Semua gereja akan memuliakan nama Yesus. Yesus kepala di atas gereja. Hanya Yesus saja. Berkati semua pemimpin-pemimpin di gereja, pastor-pastor, panatua-panatua di gereja. Mereka semua dilawati Tuhan. Mereka diberikan visi daripada Tuhan. Biarlah gereja di Malaysia bertumbuh. Nama Kristus semakin dipermuliakan. Injil kerajaan surga dilebarkan, diperluaskan di negara Malaysia ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama Yesus Kristus di atas segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara-saudari, tiba saatnya kita mau memberi bagi kerajaan surga. Saudara-saudari, Tuhan berjanji bahwa umatnya tidak akan kekurangan satu apapun. Maka itu saudara-saudari, mari kita memberi bagi kerajaan surga. Karena lewat dari pemberian kita, kerajaan surga akan diperluaskan. Pekerjaan Tuhan di negara ini, bahkan di seluruh dunia ini, akan dilebarkan. Karena pemberian kita yang akan mensupport pekerjaan-pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Mari kita dengan hati yang rindu, hati yang haus, hati yang berani memberi bagi kerajaan surga. Amin.
Haleluya. Mari kita berdoa untuk persembahan-persembahan yang sudah dijalankan, baik melalui online, transfer lain dan sebagainya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan pemberian yang diberi oleh umat-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau memperhatikan, Engkau melihat tangan-tangan yang memberi. Berkati mereka Tuhan Yesus. Kami berdoa kepadamu, biarlah pemberian ini akan dipakai, akan digunakan untuk memuliakan nama Yesus di atas segalanya. Kami yakin dan percaya umat Tuhan tidak pernah kekurangan satu apapun, karena kami memiliki sumber di atas segalanya, yaitu Yesus Kristus yang selalu mensupply segala kebutuhan umat-Mu di muka bumi ini Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, berkati tangan-tangan yang menguruskan keuangan ini. Biarlah mereka diberi hikmat bijaksana daripada Tuhan untuk mengurus keuangan ini menurut kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom saudara-saudari, saya percaya kita semua rindu dan haus untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pastor Rita. Silakan hambanya. Haleluya. Shalom saudara-saudari terkasih yang ada di dalam online dimanapun kamu berada. Salam damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Tema kita hari ini adalah tak terkalahkan. Sebelum kita bermula, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa yang di surga, hamba serahkan saat ini, waktu ini, diri hamba beserta anak-anak-Mu yang ada di online, dimanapun mereka berada dalam kuasa tangan-Mu. Naungi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan berbicaralah kepada kami lewat firman-Mu, sehingga hamba yang berkhotbah dan mereka yang mendengar, kami semua diberkati. Tutup bungkus kami dengan kuat darah Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa. Amen. Amen. Tak terkalahkan. Nabi Yeremia mengeluh di hadapan Tuhan tentang ketidakadilan dalam kehidupan yang disaksikannya, di mana kemunculan daripada orang-orang fasik, orang-orang yang tidak setia, serta kemakmuran hidup yang mereka nikmati. Saya percaya sama seperti kita semua, kita juga sering memiliki banyak keluh kesah tentang ketidakadilan di dalam kehidupan yang kita hadapi sehari-hari, di mana ada banyak masalah dan persoalan yang tidak kita temukan jawabannya. Mengapa hal ini terjadi terhadap diri saya? Bahkan terkadang iman kita seringkali kandas ketika kita menghadapi kebisuan daripada Tuhan. Demikian juga Raja Daud, di dalam keluh kesahnya dikatakan, janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau membisu, aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Terkadang sebagai orang percaya, sebagai orang yang setia kepada Tuhan, orang yang sangat mengasihi Tuhan, orang yang turut mengambil bahagia di dalam pelayanan, tetapi kita mengalami penderitaan yang lebih banyak daripada orang-orang dunia ini. Rasanya tidak adil. Di manakah Tuhan? Mengapa menghadapi hal yang demikian? Bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana kita bertindak? Tuhan memberikan jawaban atas keluh kesah daripada Nabi Yeremia melalui satu pertanyaan di dalam Yeremia pasal yang ke-12 ayat yang ke-5. Dikatakan, jika engkau telah berlari dengan orang yang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimana engkau hendak berpacu melawan kekuatan kuda? Jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tenteram, apakah yang akan engkau berbuat di hutan berungkal sungai Yordan? Dengan kata lain, ya, Tuhan mau memberikan
gambaran, satu pemikiran kepada Yeremia tentang kekuatan di dalam menghadapi segala cabaran, tantangan yang ada, yaitu kekuatan untuk mengalahkan kuda serta memiliki kenyamanan jiwa di dalam diri kita, di dalam setiap menghadapi masalah dan persoalan di dalam kehidupan ini. Allah mengetahui segala sesuatu. Allah mengenal setiap daripada anak-anaknya, siapa kamu dan saya. Namun yang perlu kita ketahui adalah bahwa tidak segala sesuatu menjadi prioritas utama bagi setiap anak-anak Tuhan. Tuhan mau kita juga menyadari bahwasanya sebagai anak-anak Tuhan, kita diizinkan untuk menghadapi segala tantangan, kesulitan seperti apa yang dihadapi oleh umat manusia di dunia pada saat ini, yaitu termasuk anak-anak Tuhan. Kita juga turut mengalaminya, di mana di tengah-tengah daripada ganasnya virus COVID yang sedang melanda dunia, termasuk negara kita Malaysia dan negara-negara yang lain. Kita semua turut menghadapi ancaman yang ada. Tapi ini bukan berarti bahwa sebagai umat Tuhan kita memiliki satu keistimewaan sehingga tidak ada seorang pun yang terkena COVID-19 ini. Tidak ada seorang pun anak-anak Tuhan yang kebal, ya, memiliki satu kekebalan daripada virus COVID-19 ini. Tidak. Anak-anak Tuhan, umat Tuhan, kita semua juga turut mengalaminya. Namun yang Allah inginkan daripada kita ialah bagaimana kita bertahan di dalam situasi ini dengan berpacu melawan kekuatan kuda. Kita diminta untuk tetap bertahan, mempertahankan hidup, mempertahankan diri, mempertahankan akan kekuatan iman kita di dalam menghadapi setiap tantangan dan cabaran yang ada. Kita diminta untuk memiliki kekuatan iman juga di dalam menghadapi pencobaan-pencobaan dan kesulitan di dalam kehidupan kita. Termasuk apa yang kita hadapi pada saat ini di negara kita, yaitu kes-kes daripada COVID-19 yang terus meningkat. Walaupun kita sudah ada di dalam MCO lockdown pada saat ini, tapi kita diminta untuk terus bertahan menghadapi segala masalah pencobaan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita berserah kepada Tuhan, meminta pertolongannya agar di tengah-tengah kehidupan kita tetap percaya, tetap beriman walaupun banyak tantangan dan kesulitan yang kita hadapi. Bukan berarti Tuhan mengabaikan kita, Tuhan telah meninggalkan kita. Tidak, tapi Tuhan mau supaya kita terus berjalan bersamanya. Walaupun kita memiliki tenaga yang lemah, tetapi kita akan tetap diberikan kemampuan untuk menghadapi cabaran dalam kehidupan ini. Sebab firman Tuhan berkata, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna." Amen. Kuasa Tuhan menjadi sempurna di dalam kelemahan kita. Jadi dalam Yeremia pasal 12 ayat yang kelima ini ada 3 perkataan yang harus diberitahukan, yang Tuhan mau kita mengetahuinya, yaitu don't give up. Don't give up, yang artinya jangan menyerah. Kenapa? Kita perhatikan yang pertama, yaitu ketika kita menyerah, sebenarnya kita sedang kehilangan kekuatan yang ada. Namun ketika kita terus bertahan, maka
kita sebenarnya adalah sedang mengumpulkan kembali kepingan-kepingan daripada kekuatan kita yang telah terpecah belah. Saudara-saudari, kalian tahu apa itu puzzle? Yaitu permainan menyusun potongan daripada gambar. Jika potongan-potongan yang ada ini telah tersusun rapi, ya, maka akan terlihat satu gambar atau pemandangan yang indah daripada gambar yang telah tersusun rapi ini. Tetapi jika potongan ini, salah satu daripada potongan ini terlepas dan kita biarkan terus terlepas, maka potongan yang terlepas yang satu akan membawa potongan yang lain untuk terus terlepas daripada tempat yang ada puzzle itu. Kenapa? Karena dia sudah tidak memiliki kekuatan penyangga dan akan terus kehilangan kekuatan. Tetapi jika kita terus bertahan, potongan yang terlepas dan kita susun kembali, kita letakkan kembali pada tempatnya, maka susunan potongan itu akan menempel dan terlekat untuk menyokong potongan-potongan yang lain, sehingga gambar daripada puzzle ini akan terus terlihat indah dan cantik. Begitu juga dengan kita, umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan. Janganlah kita mudah untuk terkalahkan, melainkan tempatkan diri kita untuk tidak terkalahkan. Sebab dunia ini memiliki 1000 cara untuk menghancurkan kekuatan daripada umat Tuhan. Tapi ingat, umat Tuhan, kita harus ingat, Tuhan akan terus memampukan kita, memberikan kita kekuatan yang melebihi kekuatan daripada kuda. Tuhan juga akan memberikan kita kenyamanan jiwa, sehingga pada waktu kita menghadapi masalah, pada waktu kita menghadapi persoalan, kita juga boleh melewati hutan berukal di dalam kehidupan kita ini. Amen. Seperti kata Daud, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Tuhan ada senantiasa memberikan kita penghiburan dan kekuatan. Yang kedua, firman Tuhan yang ada di dalam diri kita adalah sumber kekuatan. Sebab itu kita harus terus membaca firman Tuhan. Sebab firman Tuhan yang ada di dalam hati kita itu adalah sumber kekuatan yang dapat diandalkan. Mazmur 46 ayat yang kedua dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mazmur 119 ayat 105, firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Amen. Sebab itu seringlah kita membaca firman Tuhan dan letakkan firman Tuhan itu di dalam hidup kita, di dalam hati kita, karena itu adalah sumber kekuatan bagi kita untuk melewati kesulitan, tantangan, cabaran dalam kehidupan ini. Yang ketiga, Roh Kudus adalah Roh Tuhan yang ada di dalam diri kita. Roh Kudus adalah kekuatan yang tidak dimiliki oleh dunia. Roh Kudus adalah satu kekuatan yang sanggup memberikan kemampuan kepada anak-anak Tuhan untuk mempertahankan diri walaupun di sekitar kita begitu banyak tantangan, begitu banyak cabaran yang datang terus menerus bertubi-tubi, bahkan seolah-olah kita tidak berdaya. Namun ingat, kekuatan daripada Roh Kudus akan memampukan kita untuk membalikkan keadaan kita, untuk bagi kita keluar sebagai pemenang, sehingga kita akan menjadi lebih daripada pemenang. Amen. Di tengah-tengah situasi COVID yang sedang melanda dunia saat ini, hampir setiap daripada anak-anak Tuhan mengeluh, bahkan lemah tak berdaya. Tapi ingat
Kuasa Tuhan yang akan melampaui, kuasa Tuhan yang melampaui segala sesuatu, kekuatan dan pertolongan daripada Roh Kudus akan memampukan kita untuk boleh berjalan melewati hari-hari yang sukar ini. Karena kasih karunia-Nya selalu cukup bagi kita untuk kita dapat keluar sebagai pemenang, karena Tuhan memberikan kita kekuatan yang melampaui batas kekuatan dunia. Amen. Jadi saudara-saudari yang terkasih, ya, sadarilah sumber kekuatan kita adalah datangnya daripada Tuhan. Karena Dia adalah sumber kekuatan yang terbesar di dalam kehidupan kita. Daud mengatakan di dalam Mazmur 121, pertolonganku ialah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Oleh karena itu, saudara-saudari, mari kita bangkit dan bersemangat, nyalakan kembali sumbu yang hampir padam ini, ya, dengan memberikan kekuatan kepada diri kita untuk melewati tantangan daripada hari-hari yang penuh dengan cabaran, penuh dengan cobaan, penuh dengan kesulitan, penuh dengan ketidakadilan ini. Biar kuasa Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Amen. Ya, apapun persoalan, apapun cabaran, apapun keluh kesah, apapun yang ketidakadilan di dalam kehidupan kita yang membuat kita selalu memberontak terhadap Tuhan, mari kita kembali datang kepada Tuhan, meminta ampun kepada Dia. Kita tenangkan diri kita tenangkan gemuruh daripada jiwa kita di hadapan Tuhan dengan meyakinkan keadilan Tuhan akan memerintah di atas bumi ini. Jadi jadilah orang yang tak terkalahkan melalui kekuatan Tuhan. Hanya di dalam Tuhan kita tak terkalahkan, karena kuasa Tuhan ada di dalam diri kita, memberikan kita kemampuan untuk melewati hari-hari kita. Hadapi dunia ini dengan menggali kekuatan Tuhan yang ada di dalam diri kita melalui firman-Nya, melalui Roh Kudus, dan jangan pernah menyerah. Jangan pernah ada kata menyerah. Tetap berjalan terus, sebab kemenangan sudah terbentang di hadapan kita. Bersama Yesus kita akan melewati segala tantangan yang ada. Kemenangan sudah ada di depan kita. Haleluya, amen, amen. Biar firman Tuhan yang singkat ini memberkati kita untuk terus bangkit dan bersemangat, tak terkalahkan dengan pertolongan Tuhan. Karena kita lebih daripada pemenang. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa yang di surga, terima kasih atas firman-Mu yang singkat ini ya Bapa. Bapa, biarlah firman-Mu berakar di dalam hati setiap kami yang mendengar, sehingga kami akan terus bertumbuh menjadi kuat, bertumbuh dengan kekuatan daripada Engkau melalui firman-Mu, melalui Roh Kudus-Mu yang ada di dalam diri kita, di dalam diri kami ya Tuhan. Dan Tuhan, biarlah kami juga tidak menyerah di dalam setiap masalah, setiap persoalan, setiap ketidakadilan yang kami hadapi dalam hidup kami. Tuhan, berkati setiap anak-Mu, cukupkan setiap apa yang mereka perlukan di dalam Engkau menurut kekayaan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih, berkati anak-anak-Mu, berkati kami semua dimanapun kami berada. Tutup bungkus kami senantiasa, lindungi kami daripada bahaya COVID, daripada COVID-19 yang sedang merajalela. Dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa, amen, amen. Tuhan memberkati kita semua.
hidup